Bayang-bayang Pale terus mengusik pikiranku, yang sering mengingatkanku agar selalu sabar dengan keputusan Gusti Allah. Katanya, eyangku sudah lama sakaratul maut, tapi eyang tak bisa meninggalkan dunia dengan beban yang masih merekat di kedua pundaknya, yaitu beban dosa. Rasanya tak ada lagi ketentraman dalam hatiku. Silih berganti rasa cemas dan gelisah datang. Sampai beberapa waktu telah berlalu, aku tetap berusaha sabar dan menganggap eyang masih bisa bertahan dan bertaubat. Pale tak pernah bertanya bagaimana rasanya aku mengurus eyang, memandikan eyang, membersihkan kotoran eyang, juga berusaha memberinya makan. Tak ada yang pernah bertanya bagaimana rasanya, apa aku ikhlas dan rela, atau apa aku benci dan marah. Makanya percuma aku meluapkan kekesalanku pada eyang. Mungkin itu yang membuatku terjebak dalam trauma dan menabung rasa benciku selama sisa hidupku terhadap keluargaku. Aku singkirkan jauh ke pendopo belakang, perabot jenazah yang masih tersisa di ruang tengah. Aku juga berusaha mencari keberadaan buhul eyang hampir ke seluruh sudut ruang. Aku berusaha menjadi orang baru dalam hidup eyang, membenci tapi berpura-pura menyayangi, demi sebuah penghormatan terakhir jika memang eyang sudah ingin pergi. Di sisi lain, pada suatu awal bulan Juli, tepat di hari Jumat, setelah usai makan siang, entah mengapa angin tiba-tiba berhembus kencang. Tidak ada hujan, pergantian musim kemarau juga masih lama. Aku keluar sembari menunggu kepulangan Pale dari Jumatan, sementara eyang sedang duduk menyender di lemari kaca raksasa. Hampir 30 menit aku keluar masuk melewati pintu. Orang-orang berlalu lalang pulang, tapi Pale tak kunjung datang. Sudah kuperiksa kotak surat di ujung gerbang, tak ada satupun balasan surat dari Om Tuwoh atau Bang Hasim. Padahal sudah 2 kali aku mengirim surat memberitahu jika eyang perlu dijenguk. Imelda, suara eyang tiba-tiba membuatku terkejut. Aku menoleh ke dalam dan segera mendekati eyang. Baru kali ini eyang sadar dan bisa menyebut jelas namaku. Imelda. Iya eyang, sahutku dengan mata sembab dan sayu. Entah kapan terakhir aku tidur nyenyak. Aku segera berbangku lutut di depan eyang. Binar tatapan tajamnya berubah redup dan sendu. Ada air yang tergenang di kedua netranya. Begitu aku terdiam, tiba-tiba eyang menunjuk jendela retak di sebelah ruang. Kaca itu mahal. Ayahmu yang belikan eyang. Ada laci eyang yang berisi uang. Suruh Pak Lekman perbaiki. Jujur saja aku merasa risih di hadapan eyang. Senang jika eyang sembuh, sudah tak kurasakan lagi. Aku hanya bisu, enggan menjawabnya, enggan menyentuhnya. Sampai beberapa waktu telah berlalu, aku menunggu kedatangan Bang Hasim dan lainnya dengan hati yang penuh kecemasan. Tanyakan sama Tuh, biar dia yang kasih tahu kamu di mana tanah ranjau, Neng. Eyang mau dibawa ke sana. Begitu kata eyang. Aku menggigit bibir dengan hati memanas, ingin berteriak kencang tapi sulit. Lalu eyang tiba-tiba bangun, duduk meski sangat sulit menegakkan badan. Koper kakungmu itu dibakar saja. Itu mukenahnya Laila, biar dia ikut eyang pulang. Tanganku yang sudah tersentuh ketika bergetar. Ayah ibuku ditumbalkan eyang? Seandainya bulu itu masih ada di badan eyang, apa eyang mau terus meminta nyawa? Tanyaku nyaris tak terdengar. Eyang terbatuk-batuk. Dan kali ini sudah sangat memprihatinkan. Aku memekik dalam hati karena hingga detik itu eyang masih enggan mengakui dirinya. Laila marah. Anaknya datang menagih nyawa. Eyang ndak tahu musningnya siapa. Dia digantung Mustafa, suruhan Purmani. Eyang terbatuk lagi setelah mengucapkan kalimat itu.
Kali ini tubuhnya terbungkuk dengan leher menegang hingga urat-uratnya nampak. Aku tak kuasa lagi. Ku peluk tubuh ringkih Eyang dengan teramat takut, sembari menahan air mata. Eyang sudah lama minta pulang, Neng. Pulang kemana, Eyang? Emel sudah di sini. Emel mau jagain Eyang. Eyang memegangku erat sembari meminta maaf. Tak ada lagi kuku hitam di tubuhnya. Tak ada bulatan gelap di sekitar netranya. Aku ingat dengan seseorang yang pernah bercerita tentang sakaratul maut. Lalu aku mulai menuntun Eyang membaca kalimat syahadat. Tiba-tiba seorang kenek andong datang dengan wajah tegang dan terburu-buru. Ia menjelaskan kedatangannya dengan gugup. Sejenak setelah memperhatikan Eyang, kenek andong itu tampak terbelalak. Ia berjongkok dan segera memangku kepala Eyang di kedua pahanya. Melihat pupil mata Eyang mengecil dan terbelalak ke atas, membuatku mengeratkan peganganku di kedua tangannya. Eyang lalu mengerang keras ketika pria di sampingku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eyang mengejang dengan kedua kaki seolah tertarik ke atas. Suara erangan di mulutnya semakin memekakkan telinga. Bibir Eyang bergetar hebat, jari-jarinya begitu dingin. 2 kalimat syahadat itu seketika membuat Eyang meneteskan air mata. Lalu tiba-tiba beliau menutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang, dadaku bergemuruh dengan mata memanas. Aku menepis tangan lelaki itu ketika ia menyapu tenang wajah Eyang. Sabar, Neng. Barulah detik itu aku menjerit lantang. Tubuh Eyang ku goncang hingga tangisku terpecah. Aku tak ingat lagi apa yang sudah kulakukan pada jasad Eyang sampai Pak Lek datang membawaku ke kamar. Ketika aku sadar, orang-orang dari seluruh penjuru Lumpang sudah berkumpul. Jasad Eyang sudah dibersihkan dan sudah ditutup jari. Eyang sudah tidur lelap. Tidak lagi bisa menatapku seperti dulu. Eyang sudah akan memakai kain kafan seperti yang ia lakukan di malam itu. Air mataku melaut kembali, menangisi betapa mirisnya hidupku. Kehilangan orang-orang yang begitu aku cintai di usia yang masih begitu muda. Aku masih sangat membutuhkan orang tua. Eyangku dimakamkan sesuai wasiat terakhirnya. Om Tuwoh bersama pihak keluarga Rere dan Bang Hasim membawanya ke Tanah Ranjau. Dimakamkan tepat di sisi Raden Tasmirah As-Sababah. Aku tak tahu siapa saja yang berduka hari itu. Apakah Oma merasakan kesedihan juga atau tidak? Apakah Pak Ri merasakan kehilangan juga atau tidak? Pak Lek bilang aku tak usah ikut mengantar Eyang ke peristirahatan terakhirnya karena kondisiku lemah. Saat petang tiba, rombongan keluargaku pun kembali. Mereka langsung mengadakan tedak kabung sebagai bentuk upacara duka. Upacara tedak kabung. Bukan Pak D yang memimpin upacara, tapi ayahnya Bang Hasim. Aku masih mengurung diri di kamar dan takut ikut makan bersama. Jengah dengan keadaan luar, apalagi mengingat perjuanganku merawat Eyang sendiri tanpa satupun keluargaku datang menjenguk. Keluarga macam apa ini? Setelah Eyang pergi, pasti aku disuruh merantau lagi. Hidup sendiri, seolah-olah aku sudah mati. Dadaku rasanya sesak membayangkan itu. Pilu di ulu hatiku terasa. Air mataku tak terasa kembali mengalir. 3 hari, rumah Eyang masih riuh suasana anak-anak dan tetangga. Aku mendengar beberapa rombongan orang datang dari luar kota. Malam harinya pun begitu. Silih berganti orang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Sementara itu, suara gedoran pintu tiba-tiba membuatku tersadar dari lamunan. Suara dingin yang dulunya membuatku selalu merasa aman, tapi sekarang aku merasa dia telah berbeda. Aku menghembuskan nafas pelan, lalu berjalan ke arah pintu. Makan dulu, pintanya. Belum sempat pintuku tutup kembali, dia tiba-tiba saja menarik lenganku. Makan dulu, Oma nanti marah. Demi Tuhan, mendengar nama Oma,
membuat pertahananku ingin runtuh. Kepala ini terasa berat. Embun terus mengendap di pelupuk mataku. Semuanya terasa panas. "Peduli apa kalian denganku?" Ingin sekali kutanyakan hal itu, tapi hati kecilku ikut melarang. Aku hanya bisa menahan agar air mataku tak menetes. Pintu kamar ini ingin kubanting, tapi lelaki itu terlalu kuat. Bang Hasim berhasil menangkap kacaunya wajahku dengan kedua matanya. Lalu memelukku erat hingga akhirnya tangisku benar-benar kembali pecah. "Halim, kena andong itu abang suruh diam-diam kemari tiap waktu. Kalau abang yang pulang ke rumah ini selama Eyang masih bergerak, dia pasti bakal bunuh abang. Eyang mulai sakit sewaktu benda itu jauh darinya, Imel. Eyang sudah keluar dari raganya waktu benda keramat itu abang bakar. Eyang dulu niatnya mau mewariskan benda itu ke kamu, Mel. Makanya dia ngasih malam itu." Penjelasan Bang Hasim seperti itu. Abang sudah tahu semuanya, Bang?" tanyaku. Bang Hasim bergeming. Keheningan menyelimuti kami sesaat, sampai ketika Bang Hasim melepas rengkuhannya. Lelaki yang sudah tak memakai tongkat ini memperhatikan keriuhan di luar ruangan. Ia menerawang sekilas. "Pak D, luruskan semuanya. Ayah ibumu juga meninggal karena sering dihasut sama Eyang. Semua yang mati di rumah ini ulahnya Eyang. Ajaran yang ia gandrungi dari kakung. Tumbal yang berawal kasus sengketa lahan sebelum didirikannya musola pondok. Dari situ Eyang mesti nyiapin nyawa. 1 tumbal dari tahun ke tahun. Mungkin kehilangan Om Raden Wicaksono sudah bikin Eyang nyesal. Tapi nasi sudah jadi bubur. Tumbal sudah tidak bisa dihentikan sampai keturunannya habis. Sebab kekokohan pondok, kursi kejayaan, juga tanah dan uang yang diperoleh dari perjanjian setan berasal dari tali penghubung yang bernama Buhul. Arwah tumbal hidup senang dalam mukena yang tergantung di balik kamar. Ulangi, arwah tumbal hidup senang dalam mukena yang tergantung di balik kamar. Aku tiba-tiba ingat ucapan Pak D di hari aku kembali dari Sumatera. Ya, seperti itu ucapannya. Saat itu terjadi pertengkaran mulut di antara kami. Kata pedas keluar dari mulutnya, membuatku ikut tersulut emosi. Sebuah tamparan ia layangkan padaku di hadapan keluarga Bang Hasim saat itu. Aku tertunduk kaku, memikirkan semua yang Pak D ucapkan dulu. Ada alasan mengapa ia tak jujur. Pak D pasti takut Eyang sadar dan membaca isi pikirannya. Tapi, dari mana ia tahu semua tentang rahasia Eyang? Bisa tenangkan diri dulu, Dek. Kita akan bahas ini lagi. Soal rumah ini, juga soal Eyang. Imel gak pernah dianggap ada. Eyang tanpa punya rasa malu ngajak Imel tinggal kesini setelah kematian ayah sama ibu. Ternyata punya tujuan yang besar, yang bahkan Imel tak pernah memikirkannya. Imel lebih baik enggak pulang dari Sumatera daripada tahu semuanya seperti ini. Aku benar-benar sadar jika aku seolah dalam lingkaran sirkus, diajak bermain hingga aku terlena. Eyang mempermainkan aku dan selalu memutarbalikan fakta tentang Bibi, tentang Rere, dan tentang dirinya sendiri. Mengetahui itu rasanya sungguh menyakitkan. Abang bersyukur Eyang gak nyakitin kamu, Mel. Semoga teror itu selesai ya. Eyang sudah tenang bersama orang tuamu juga Riri. Lalu dengan tenang sepupuku itu menarikku keluar. Bang Hasim melintasi pasang sorot mata dari orang-orang berwajah baru. Mungkin mereka warga sebelah kampung. Aku dibawa ke dapur, bertemu Oma juga ibundanya. Mereka langsung memelukku begitu aku duduk di sudut-sudut. Tak ada kata intens di antara kami. Hanya isak tangis yang terdengar membuatku semakin bungkam. Aku teringat suasana riuh saat berada di pelosok Anai bersama Mayang. Nyanyian Huma dan suara uang logam komplotan bocah dari bibir metropolitan membuat para penumpang bergoyang. Pengamen itu menderita, tapi ia terlihat bahagia, sangat bertolak belakang dengan kondisiku. Rasa sesak di dadaku masih menggebu melihat para keluargaku berkumpul di saat Eyang wafat.
dari Purut Raya, dari Sembalitan, juga dari kota Siliwangi. Sejak tadi batinku yang terus berbicara, sementara bibirku masih terkunci. Betapa hebatnya keluargaku ini. Mereka datang setelah Eyang sudah tak ada di rumah. Untuk apa air mata itu? Bukankah seharusnya aku yang meraung-raung meminta penjelasan mengapa baru sekarang mereka datang? Oma minta maaf, Neng. Oma minta maaf. Harusnya omongan ibumu Oma percaya dulu. Bukan itu yang ingin aku dengar, Oma. Bukan maaf atau air mata, tapi jawaban kenapa Oma tak kemari menjenguk kami selama ini. Aku tertunduk melepas tetes air mata kala Oma memelukku erat. Ia terisak kembali seolah menyesali waktu. Mengapa ia tak menemui Eyang sebelum Eyang benar-benar pergi? Setelah kondisi sedikit tenang, Tante Mita juga Tante Utami bisa mengontrol diri. Buru-buru ia membawaku ke meja. Oma ikut duduk di sampingku. Sesekali masih terdengar isakannya yang pelan. Sudah, Emel suruh makan dulu, Bu, ucap ibunda Bang Hasim. Bang Hasim ikut duduk. Ia lalu menyodorkan segelas air sebelum menyeletuk. Nanti kita bicara lagi, Mel, bisiknya. Di sisi lain, waktu surup berlalu, sementara di sisi lain orang-orang masih banyak menyibukkan diri untuk persiapan takziah Eyang. Orang tua dan keluarga Rere tidak bisa ikut lantaran besok harus bekerja. Tinggallah orang tua Bang Hasim dan Om Tuwoh yang menginap, kecuali Pak D. Setelah sholat, aku membantu Oma menggelar tikar dan menyediakan air. Kesempatan itu aku gunakan untuk bertanya, di mana keberadaan Pak D? Pak D wes pulang, katanya ndak enak badan. Nanti Oma suruh kemari kalau senggang. Pak D memangnya tadi ikut ke pemakaman? Ikut, habis iku balik, Neng. Oma menyuruhku membersihkan kamar Eyang, tapi aku minta ditemani, sebab sedari siang kamar Eyang masih terkunci rapat. Tapi bukannya mengiyakan, malah aku disuruh Wardi, anak Tante Mita. Oma banyak kerjaan di belakang, sekalian kamu beli amplop dulu di depan, perintah Oma yang terpaksa aku iyakan. Aku mengamati ruang tengah hingga ke ruang tamu. Anak kecil yang kucari belum tampak batang hidungnya. Mungkin ia di belakang atau di depan rumah. Gelap mulai datang. Lampu obor dan pelita gantung ditambah 3 kali lipat agar bisa menyinari seluruh ruangan saat takziah berlangsung. Tanpa masuk ke kamar Eyang, aku akhirnya berencana membeli amplop ke warung terlebih dahulu. Tapi langkahku berhenti begitu tak sengaja melihat ke arah teras. Kursi yang senggang diisi oleh banyak pemuda-pemudi. Salah satu dari mereka ada Bang Ohar. Dia datang, Bang Ohar. Bang Ohar masih memperhatikanku dari jauh. Di sampingnya terlihat beberapa pemuda berbaju konzi putih. Mungkin teman-teman Bang Hasim dari mes. Tak ada yang berubah dari penampilannya, kecuali sedikit gaya rambutnya yang terlihat cepak. Raut wajahnya datar dan terus menatapku, menembus netraku seolah ingin menyampaikan bela sungkawa. Aku bergeming sesaat. Beberapa detik seperti tubuhku terikat oleh matanya. Mbak Imel, Mbah nyuruh Wardi nemenin Mbak beresin kamar itu, ucapnya menuju kamar Eyang. Aku sedikit terkejut. Suara nyaring Wardi membuatku tertunduk dan segera menyejajarkan diri. Kamu tunggu Mbak di kursi situ ya, Mbak mau belanja dulu. Oke Mbak, jawab Wardi. Aku tak berani melihat ke arah pria dewasa di luar itu lagi. Mendadak tubuhku bertingkah serba salah. Maka aku memilih kembali ke dapur, lewat belakang, lalu berkeliling rumah. Asal tak terlalu dekat dengan jaraknya duduk. Untung saja di belakang ada Pak Lek dan rombongan. Aku mengambil satu obor, lalu buru-buru berkeliling sebelum Pak Lek melihatku. Dingin malam, tak sedingin malam-malam kemarin. Masih di awal malam, tapi aku sudah merasa sangat lelah. Dengan tergesa aku berlari kecil ke warung dan berhasil membawa amplop pulang. Kresek yang kupegang mengibaskan hawa dingin yang sudah tak sabar sampai ke tangan Oma. Saat sampai di depan rumah, tiba-tiba saja pria yang kuhindari itu muncul. Dia berdiri tepat di depanku, entah sejak kapan. Remang di samping teras hanya tertaut, cahaya minim. Tapi aku masih mengenali wajah tirusnya.
Pasokan udara dari paru-paru sepintas terembus panjang. Aku terkejut padahal dia bukan pocong. Heran juga, kenapa sampai aku menghindar padahal aku tak melakukan kesalahan padanya. Aku tidak menghitung berapa lama kami tak bertemu. Dalam jarak sedekat ini pun, aku merasa seolah Bang Owar masih jauh. Entah, rasanya pertemuan dulu seperti memberi bekas yang aneh di hatiku. Sorot matanya terlalu kubenci sejak pertemuan terakhir di bengkelnya saat itu. Lagi-lagi aku teringat, dia melenggang masuk tanpa menoleh sampai aku memutuskan pergi. Kalau nggak ada perlu lagi, saya ke belakang dulu. Ya, ucapnya kala itu. Ia menatapku tak acuh, seolah memang menganggap dirinya aku dan Bang Hasim adalah orang asing. Mungkin adanya kabar undangan pernikahan darinya yang Hasan ceritakan saat suratnya sampai ke Sumatera. Dulu pertanda pria ini masih mengingatku dan Eyang, tapi aku tak ingin mengungkit itu lagi. Apalagi pertemuan dulu membuatku terlanjur kecewa. Hasim sudah ngirim surat, saya tidak sempat melayat, soalnya kerjaan bengkel banyak. Kalimat itu menjadi penutup sebelum ia melenggang ke pagar, mengambil sajadah, lalu meninggalkanku. Kesal rasanya. Sikap dingin dan tak acuhnya itu selalu saja melintas di pikiranku. Hampir 2 tahun berlalu, tapi aku belum bisa membebaskan pikiranku dan egoku terhadapnya. Dia sudah menikah. Mungkin dengan cinta pertamanya yang bernama Rumi. Rumi itu, aku tak mau tahu lagi. Di sisi lain, Mel, dia menyapa membuatku pura-pura tersenyum. Ingin berlalu segera karena takut disangka berduaan, apalagi dia sudah menikah. Dulu sikapku keterlaluan ya, sambungnya. Yang mana bang? Email sudah lupa, sautku segera. Pria dewasa ini tak menjawab pertanyaanku, malah menatapku cukup lama. Waktuku di sini nggak banyak, Mel, katanya kembali. Pertanyaan tadi tampaknya tak diacuhkan lagi. Ternyata sorot mata dan kedatangannya bukan ingin mengucapkan bela sungkawa, tapi ada hal lain yang membuat dirinya terlihat begitu kacau. Saya juga nggak mau lama-lama di sini karena kamu sudah nggak bebas, bang. Dulu kan Email juga terpaksa pergi ke Sumatera karena disuruh Pak D. Jadi abang nggak usah merasa bersalah karena abang cuek. Soal undangan, Email minta maaf nggak sempat datang, bang. Kamu ini bicara apa, Mel? Sudahlah, Email ditunggu Oma masuk ke dalam ngantar amplop, bang. Langkahku tergerak, tapi ia masih mematung di hadapanku. Dahinya berkerut dan tetap intens menatapku. Entah bagaimana tubuhku tak bisa bergerak. Aku melirik ke bawah dan melongo, sebab pria itu menarik ujung bajuku. Tentu saja aku semakin risih. Malam-malam main tarik-menarik kan aneh. Ngawur kamu, cecar Bang Owar santai. Apalagi sih bang? Saya mau ngomong banyak, Mel. Soal kamu juga, soal undangan itu. Aku terdiam sabar sejak kembali tatapan kami beradu. Dadaku merasa berdegup. Ada yang mendesir ketika tiba-tiba Bang Owar melanjutkan ucapannya. Pak Demu pernah ngelarang saya bertemu kamu. Untuk itu saya menghindar. Tapi 2 tahun ternyata sulit, Mel. Saya tidak bisa tahan. Seketika aku terhenyak, salah tingkah, dan akhirnya lari menerobos jajaran kursi di teras rumah. Nasib paling sialnya, kakiku tak sengaja menendang nampan yang di atasnya masih terdapat 1 gelas berisi kopi milik tamu. Bapak-bapak juga gerombolan pemuda yang awalnya asyik mengobrol tiba-tiba terpaku, hening sebelum aku mengubah segalanya menjadi bising. Walah Gusti, kopiku, pekik salah seorang bapak yang perutnya gembul. Tergopoh-gopoh, ia menolong gelas kopinya yang sudah terjungkal jauh. Padahal aku yang seharusnya ditolong, kakiku terkena air panas. Aku bersungut mencari kain lap agar orang tua itu berhenti berteriak. Sedetik kemudian, pandanganku tak sengaja teralih kembali ke semak remang-remang tadi. Di sana, Bang Owar masih berdiri, berkacak pinggang sebelah sembali tertawa terkecil. Setelah meminta maaf beribu-ribu kali dan berhasil jadi bual-bualan warga, aku akhirnya pamit ke kamar. Malam itu aku tak ikut pengajian karena Tante Mita menyuruhku istirahat. Wardi juga ikut pulas dan rencana untuk membereskan kamar Eyang gagal lagi. Aku ikut doa bersama tapi dalam kamar.
Selebihnya aku tidak ikut acara apa-apa lagi, termasuk ketika pembagian sedekah pada mantri dan para tetangga dekat Eyang. Suara bising para tamu Bang Hasim juga semakin membuatku malas beranjak dari kasur. Di sisi lain, aku bangun di pukul 2 dini hari karena Wardi tak ada di sampingku. Dengan gontai, lalu kuteruskan langkahku ke dapur. Saat itu entah pukul berapa. Aku kira baru selesai acara takziah karena Oma bersama ibu Bang Hasim masih duduk di teras belakang. Karena lupa membawa pelita kecil, Oma tak melihatku berjalan ke arahnya. Namun tiba-tiba saja kakiku terhenti, terjatuh dengan bisik salah satu di antara mereka. Ujung bajuku kurmas dan menahan diri agar melangkah lebih jauh ke ambang pintu. Takut ketahuan nguping, juga takut dengan apa yang kudengar tadi. Suara Oma mendominasi keheningan. Almarhumah Halijah itu terhasut. Sudah kusuruh agar berhenti kerja, tapi dia ngotot. Pamanmu memang ada benarnya. Bahkan seperti yang kau dengar kemarin, kalau dulu dialah yang menyadarkan Halijah agar tidak ikut ritual tuanya. Dijanjikan sekepo opo, sudah terbang perasaannya. Suara Oma begitu, aku terus merapat ke dinding, menajamkan pendengaran. Pak D tahu rahasia Eyang. Benar dugaanku ya. Malam saat aku dan Eyang khusuk sholat, Rere yang tengah sakit melihat kedatangan Pak D di luar rumah. Aku sendiri tak percaya dengan Rere. Aku bilang saat itu kalau dia hanya berhalusinasi, rupanya yang datang waktu itu benar-benar Pak D. Jadi Pak D saat itu melakukan sesuatu mungkin untuk kebaikan kami. Oma, udah. Ibu sudah tenang di alam sana kok. Anak-anak sudah tidak perlu tahu masalah ini ya. Utami, Oma cerita supaya kamu waspada. Apa meneh? Kalau takut tanah ini kita taruh cemani, pitik cemani saja gimana? 20 ekor kalau perlu, kami bisa kumpulkan lusa. Jangan sepelekan tanah ini, Utami. Yang tinggal di sini anak perempuanku, cucuku, tapi belum sepenuhnya dia bisa bebas karena surat Wicaksono belum dipindah tangannya pada Imelda. Pamanmu itu masalahnya. Hatiku terasa tersayat. Dugaanku yang dulunya sebatas kekhawatiran kecil ini menjadi besar. Tanah atas nama orang tuaku ternyata menjadi bumerang dalam keluargaku, terutama pada pakdeku sendiri. Pakdeku sendiri loh. Aku menepikan diri dan beringsut mundur. Langkahku tertuju kembali kamar setelah memeriksa Wardi yang ternyata pindah ke kamar Kakung. Aku bisa melihat keberadaannya karena kamar itu tengah terbuka lebar. Keesokan hari menjelang malam kedua, keluargaku berkumpul dan mengadakan tahlilan pagi. Meskipun tak seramai malam kemarin, tapi acara ini cukup membuatku antusias. Hingga acara itu selesai, Tante Utami terpaksa pamit pulang ikut rombongan karena besok ia harus mengajar di sekolah. Mbak, semalam ada yang ngobik-ngobik kakiku. Wardi, anak pendiam itu menghentikan gerakan tanganku yang sudah menyundulkan sendok mulutnya. Dia spontan membuatku tertawa hambar. Opo, setan? Tanyaku setengah mengejek. Eyang mbak, jawab Wardi. Sendok yang terangkat seketika kujatuhkan kembali. Anak ini terlihat pucat pasi sembari memencat ujung bajunya. Kelihatannya ia bersungguh-sungguh. Hus, didengar orang gak enak loh Wardi. Kamu jangan ngaco. Kalau lihat Eyang ngajak main itu namanya bunga tidur. Eyang sudah. Wardi memotong ucapanku. Ini loh mbak, dilihat. Kakiku merah mbak, kata Wardi. Bisikan itu kami hentikan saat Oma datang menyampaikan padaku agar segera mengisi minyak tanah ke dusun sebelah. Aku sedikit terkejut karena kata Oma nanti malam Pak D akan datang. Berulang kali aku meyakinkan Wardi agar ia percaya itu hanya mimpi, bukan karena tak mau membuatnya berhenti bertanya, tapi lebih baik tak mengadukan hal itu pada orang tuanya. Oma pengen ngajak Bang Hasim temenin email, boleh? Mohonku. Neng, kalau abangmu ada, mana mungkin Oma nyuruh kamu, Neng? Aku bersungut lalu mencelos pergi. Ternyata Bang Hasim juga sedang keluar. Sepanjang jalan, lalu lalang orang menyapaku, berbasa-basi sedikit dan pamit. Ada yang menanyakan apa Umi Lasmi tak datang?
Kemudian aku mengiyakan. Menyebut nama Umi membuat sepintas dadaku bergemuruh, entah apa sebabnya. Aku ingat ucapan Umi sewaktu ia bertandang ke rumah dan membicarakan Surat dan Bibi Elijah. Dulu Umi sangat ketakutan dan menyebut-nyebut rumah Eyang angker. Umi Lasmi pernah datang dan memberitahuku kalau ada saudara Eyang menitipkan surat. Mungkinkah yang dimaksud adalah Pak D? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.